Pernah nggak sih Anda ngerasain yang namanya evaluasi kinerja? Buat banyak orang, momen ini tuh bisa bikin deg-degan. Rasanya kayak lagi dihakimi, dan seringkali terasa subjektif banget. Tapi, gimana kalau proses ini kita balik total? Bukan lagi jadi momen penghakiman, tapi justru jadi titik awal buat kita tumbuh bareng-bareng. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah inovasi yang berhasil melakukan persis hal itu. Oke, coba kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya rumit banget. Apa sih yang bikin seorang guru itu bisa dibilang hebat? Apakah karena penguasaan materinya yang dalam banget? Atau kemampuannya buat nyambung sama murid? Atau justru soal kedisiplinan? Nah, ngukur kualitas seorang pendidik itu tantangan yang luar biasa. Dan inilah inti dari masalah yang mau kita pecahkan bareng. Cerita kita kali ini datang dari SMKN 1 Nglegok, sebuah sekolah kejuruan di Jawa Timur. Ternyata, sama seperti banyak institusi lain, mereka juga pusing dengan sistem evaluasi guru yang lama. Ada banyak banget masalah, mulai dari persepsi yang beda-beda, nggak ada bukti yang jelas, sampai hasil penilaian yang ujung-ujungnya cuma jadi tumpukan kertas administrasi. Nah, yang menarik dari slide ini adalah kontrasnya yang tajam banget antara sistem lama sama visi baru yang mereka mau. Dulu tuh rasanya subjektif dan nggak konsisten. Bayangin aja, guru yang ngerasa udah kerja maksimal, bisa aja dapat nilai yang nggak sesuai, cuma karena standarnya nggak jelas. Ini kan bikin jadi nggak percaya sama sistem. Visinya, mengubah semua itu jadi dialog yang kolaboratif, jadi alat buat berkembang bukan sekedar tugas tahunan yang bikin capek. Nah, dari masalah yang mendesak inilah, akhirnya lahir sebuah solusi yang inovatif. Sebuah sistem yang dirancang dari nol untuk menjawab semua keresahan tadi. Mereka menamainya model Sirekap. Jadi, apa sih Sirekap itu? Ini singkatan dari Sistem Refleksi dan Evaluasi Kinerja Akuntabel dan Profesional. Coba deh kita bedah namanya pelan-pelan ya, karena setiap kata di sini tuh punya makna yang dalam dan jadi pilar utama dari keseluruhan sistem ini. Pilar yang pertama adalah objektivitas. Kuncinya apa? Penggunaan rubrik penilaian yang terstandar. Artinya, setiap guru, nggak peduli latar belakangnya apa, dinilai pakai tolok ukur yang sama, yang jelas, dan yang pastinya adil. Jadi nggak ada lagi tuh ruang buat interpretasi aneh-aneh atau penilaian yang cuma berdasarkan kayaknya. Lanjut ke pilar kedua, akuntabilitas. Nah, ini nih yang jadi game changer-nya. Sistem ini maksa guru buat ngasih bukti konkret yang bisa diverifikasi buat setiap penilaian diri mereka. Jadi, poin pentingnya adalah bukan lagi sekedar ngomong, saya merasa sudah bekerja dengan baik, tapi nunjukin, ini loh bukti-bukti pekerjaan saya yang menunjukkan kalau saya sudah bekerja dengan baik. Beda banget kan? Dan pilar ketiga, keberlanjutan. Ini buat mastiin kalau proses evaluasi itu nggak berhenti cuma jadi angka di rapor. Hasil penilaiannya langsung nyambung ke siklus pengembangan profesional yang terus-menerus. Tujuannya satu, perbaikan tanpa henti. Oke, kita udah paham nih pilar-pilarnya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerja Sirekap ini di lapangan dalam praktek sehari-hari? Soalnya ini bukan acara setahun sekali, tapi sebuah siklus yang terus berputar. Prosesnya itu ada 4 langkah utama. Pertama, guru melakukan penilaian diri, semacam refleksi gitu, pakai rubrik yang udah standar tadi. Kedua, mereka wajib unggah dokumen pendukung sebagai bukti. Ketiga, ada tim verifikasi yang bakal ngecek bener gak nih penilaian dirinya, sesuai sama bukti yang ada. Dan yang paling krusial, langkah keempat, ada sesi dialog. Ini bukan sidang ya, tapi obrolan konstruktif buat bahas hasil dan bikin rencana pengembangan ke depan. Ini baru namanya kemitraan. Dan kutipan di slide ini, wah, ini ngerangkum filosofi di baliknya dengan sangat pas. Tujuannya adalah memposisikan evaluasi sebagai instrumen strategis untuk coaching, bukan cuma aktivitas administrasi tahunan. Pergeseran mindset inilah yang jadi inti dari transformasinya. Tentu saja, sistem yang bagus di atas kertas itu harus bisa membuktikan dirinya di dunia nyata kan? Jadi pertanyaannya, apakah Sirekap ini beneran bawa perubahan? Yuk kita lihat datanya langsung dari tahun pertama implementasinya. Di tahun pertama penerapannya, yaitu tahun 2026, tingkat partisipasi guru mencapai 100%. Angka ini nunjukin sesuatu yang luar biasa, adanya penerimaan dan kepercayaan penuh dari para guru terhadap sistem baru yang mereka anggap lebih adil dan transparan. Ini fondasi yang kuat banget. Tabel perbandingan ini nunjukin dampaknya secara gamblang. Coba deh kita lihat bedanya. Partisipasi, dari yang nggak kecatat jadi 100%. Bukti, dari yang nggak seragam jadi semua indikator wajib ada buktinya. Dan tindak lanjut, dari yang nggak nyambung, sekarang hasilnya jadi panduan langsung buat program pengembangan. Perubahannya benar-benar sistematis dan menyeluruh.
Jadi, bisa dibilang kekuatan sistem ini tuh nggak cuma ada di skor akhirnya, tapi justru pada apa yang terjadi setelahnya. Setiap hasil penilaian itu pasti nyambung ke sebuah rencana aksi yang jelas untuk pengembangan diri. Coba kita lihat lebih detail, sistem ini cerdas banget loh. Guru dengan skor sangat baik, itu nggak cuma dapat pujian, tapi langsung dapat peran baru sebagai mentor buat rekan-rekannya. Keren kan? Sementara itu, yang masih perlu penguatan, dapat supervisi intensif dan pelatihan prioritas. Jadi setiap level itu dapat dukungan yang dirancang khusus buat mereka, memastikan sistem ini benar-benar soal pertumbuhan yang personal dan konstruktif. Jadi, kisah sukses Sirekap di SMKN 1 Ngelegok ini bukan cuma cerita tentang satu sekolah. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah model yang pelajarannya bisa banget kita terapkan di organisasi manapun yang serius mau membangun budaya bertumbuh. Lantas, siapa aja yang diuntungkan dari sistem yang lebih baik ini? Jawabannya, semuanya. Murid-murid dapat pengajaran yang kualitasnya lebih konsisten dan makin bagus. Para guru ngerasain proses yang adil dan benar-benar mendukung karir mereka. Pimpinan bisa bikin keputusan berdasarkan data, bukan cuma firasat. Dan tentu saja, sekolahnya sendiri jadi makin kuat reputasinya. Ini beneran win-win solution untuk seluruh ekosistem pendidikan. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan bareng. Gimana kalau umpan balik atau feedback di tempat kerja Anda atau dimanapun, kita lihat bukan sebagai sebuah tes yang harus kita lewati, tapi sebagai sebuah alat yang bisa kita pakai bersama untuk membangun sesuatu yang lebih baik? Model Sirekap ini nunjukin ke kita semua bahwa hal itu sangat mungkin terjadi.